Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullahu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Jadi seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Oke teman-teman, jadi sebagai sesama muslim kita memiliki kewajiban untuk saling berwasiat dalam kebenaran, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan menjauhi hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di siang hari ini seperti biasa kita ngobrol santai ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ada istilah populer nih akhir-akhir ini gitu, teman-teman. Istilah populer yaitu cawe-cawe yang lagi betul-betul viral ya, teman-teman. Jadi cawe-cawe ini sebetulnya saya juga pengen sedikit tertawa, karena cawe-cawe ini kan istilah bahasa Jawa yang artinya turut campur, ikut serta, ataupun kalau ada dua pihak yang kemudian bertikai ataupun berseteru ataupun bertanding, yang satu kemudian membantu salah satu pihak yang dianggap asumsinya tidak netral, itu cawe-cawe atau ikut serta. Artinya ikut serta itu kan turut campur. Tapi terlepas itu ya teman-teman, obrolan kita nggak ada hubungannya dengan kaitan yang cawe-cawe itu ya, karena cawe-cawe yang di banyak viral sekarang berkaitan sama politik. Nah, obrolan kita di siang hari ini obrolannya seputaran tentang berwasiat, saling berwasiat untuk untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saling berwasiat untuk meninggalkan kemungkaran dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan bantuan yang sangat besar kepada muslim, kaum muslim di zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa ketika terjadi peristiwa perang Badar. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, pada saat itu orang Quraisy di Mekah yang jumlahnya sangat besar, yang waktu itu juga dipimpin oleh Abu Lahab atau Ammar bin Hisam dan juga Abu Sufyan, suatu saat berencana untuk melakukan penyerangan kepada kaum muslim yang pengikut Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Jadi setelah Nabi Muhammad itu melarikan diri berhijrah ke Madinah gitu kan, belum mendapatkan pengikut-pengikut yang lumayan jumlahnya di kota Madinah ya. Tapi kemudian karena orang Quraisy dari Mekah memang berencana gitu kan untuk menghancurkan kekuatan Nabi Muhammad SAW yang sedang tumbuh dan berkembang di kota Madinah, mereka pun kemudian berusaha melakukan penyerangan, di mana waktu itu pasukan kaum Quraisy Mekah jumlahnya teman-teman sekitar 1.000 orang ya. Dan pada waktu itu pun dikisahkan bahwasanya Azazil atau iblis kemudian menampakkan dirinya sebagai salah seorang tokoh Quraisy, yaitu Surakoh bin Naufal, yang kemudian sosok ini kemudian memberikan semangat kepada kaum Quraisy untuk kemudian berangkat menyerang Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya di kota Madinah. Sedangkan waktu itu di kota Madinah, pengikut Nabi Muhammad waktu itu pasukannya hanya terdiri dari 300 orang, artinya jumlahnya lebih kecil ya. Orang Quraisy Mekah 3 kali lipat lebih besar, kurang lebih 300 orang. Itu pun juga di antara para pengikut Nabi Muhammad di kota Madinah waktu itu juga ada beberapa, sebagian dari mereka adalah orang munafik. Orang munafik ini sebetulnya hatinya mereka sudah masuk Islam dan menjadi muslim, tapi hatinya sebetulnya membenci dan enggak suka kepada Islam itu sendiri dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada waktu itu mereka banyak yang beralasan bahwa kemudian keluarganya sakit gitu kan. Mereka kemudian mengundurkan diri dari front pertempuran, mundur ya. Akhirnya berkurang dalam jumlah besar juga waktu itu. Bayangkan, yang 300 saja sudah kecampuran kaum munafik yang kemudian banyak yang bersiasat mundur. Kemudian juga
pasukan lawan solid waktu itu ya. Sekitar waktu itu kaum Quraisy Mekah jumlahnya waktu itu hampir 1.000 orang. Di pihak Nabi Muhammad SAW jumlahnya kurang dari 300 kurangi orang-orang munafik yang kemudian banyak yang mundur dari front peperangan dengan berbagai macam alasan gitu kan. Nah, timbullah kemudian sebagai seorang manusia Nabi Muhammad SAW itu timbullah juga kekhawatiran beliau gitu kan, sampai kemudian beliau diabadikan di surat Al-Anfal. Beliau kemudian berdoa terus menerus sambil menengadahkan tangannya, sampai kemudian yang selendang di leher beliau itu terjatuh ya, sampai kemudian diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ditaruh lagi ke leher beliau selendangnya itu. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga kemudian sampai bilang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sudah cukuplah saya rasa doa kamu. Karena begitunya berulang-ulang Nabi Muhammad SAW itu berdoa, saya rasa cukuplah ya Rasul, ya Nabi Allah gitu kan. Saya yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pastinya akan menurunkan bantuan kepadamu gitu kan. Yang bunyinya doanya sebagai berikut, yang memang diabadikan di surat Al-Anfal kisah ini secara keseluruhan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ittastahisuna rabbakum fastajaba lakum anim mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin gitu kan. Dan ingatlah ketika engkau ya Muhammad dalam firman itu kan, ingatlah engkau ketika engkau memohon kepada Rabbmu, ittastahisuna rabbakum fastajaba lakum, kemudian aku mengabulkan untuk kalian, ani mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin. Jadi aku akan mengirimkan 1.000 orang malaikat yang akan turun secara berturut-turut ya, gitu kan. Nah, artinya di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji memberikan bantuannya dengan mengirimkan malaikat-malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu pasukan Nabi Muhammad SAW. Karena memang pada waktu itu juga Nabi Muhammad kemudian sempat juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabbku, kalau kemudian kau kalahkan hamba-hambamu yang ada saat ini, sepertinya niscaya nggak ada orang manusia yang menyembahmu di muka bumi ini. Dan itulah jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian disusul ketika kemudian terjadi penyerangan gitu kan, karena pada waktu itu kan memang kota Madinah waktu itu juga digali ya, berdasarkan nasihatnya Salman Al-Farisi, sahabat Rasul yang hasilnya dari Persia Iran, untuk menggali keliling kota Madinah itu, sehingga kemudian dikasih minyak, sehingga ketika pasukan Quraisy hendak menyerang juga nyalakan, sehingga mereka akan kesulitan kuda-kudanya untuk meloncat masuk ke dalam kota Madinah gitu, menyeberangi parit yang memang sudah dikasih minyak yang kemudian dibakar tersebut gitu kan. Ketika terjadi berkecamuk peperangan juga, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan lagi wahyunya yang memang kemudian diabadikan di surat Al-Anfal juga, yang bunyinya sebagai berikut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falang taqtuluhum walakinallaha qatalahum wala romaita it romaita walakinallaha roma waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasanah innallaha azizul hakim. Jadi falang taqtuluhum walakinallaha qatalahum, bukanlah kalian yang membunuh mereka gitu kan, tapi sesungguhnya Allah lah yang mencabut, mematikan mereka, membunuh mereka kan. Wa ma romaita it romaita walakinallaha roma, dan bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, tapi sesungguhnya Allah lah yang melempar mereka. Waliyubliyal mu'minina minhum bala'an hasanah, jadi untuk memberikan kemenangan yang bagus gitu kan, dan menangkan hati orang muslim. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dikatakan bahwasanya ketika perang berkecamuk, Nabi Muhammad kemudian mengambil kerikil dan meminta segenggam tanah atau pasir kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ditaburkanlah, dilemparlah ke pasukan-pasukan kaum Quraisy Mekah gitu kan. Dan alhamdulillah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang meleset lemparan-lemparan batu kerikil dan tanah yang dilemparkan oleh Nabi Muhammad ke arah pasukan Quraisy Mekah tersebut.
sampai kemudian banyak yang kemudian lemparan-lemparan Nabi Muhammad itu mengenai tepat di mata-mata lawan yang menerjang masuk ke kota Madinah gitu kan, sehingga mereka juga kesulitan untuk melihat, sehingga memudahkan pasukan untuk kaum mukminin untuk menaklukkan mereka gitu kan. Dan kemudian diceritakan bahwa ini untuk memberikan kemenangan yang baik gitu kan untuk kaum muslimin, karena memang sebelum perang ini sebetulnya sempat silang pendapat ya di antara kaum muslimin yang ada di Madinah. Waktu itu mereka sebetulnya berkehendak untuk menyerang pasukannya Abu Sufyan yang waktu itu dalam perjalanan pulang dari berdagang dari Syam, yang jumlahnya lebih sedikit ya teman-teman gitu. Dan sepertinya itu sesuatu yang mudah kemudian untuk mengalahkan mereka gitu kan. Tapi waktu itu kemudian terjadi perdebatan, karena memang dari sisi lain Amr bin Hisham atau Abu Jahal juga udah menuju ke kota Madinah. Artinya kalau kemudian mereka bisa mengalahkan Abu Sufyan, tapi kemudian kota juga bisa disergap oleh kaumnya pasukan Quraisy yang datang yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dan kemudian Allah membantu kaum muslimin menampakkan yang jumlahnya besar itu dinampakkan sedikit di kaum muslimin gitu kan. Dan mereka juga melihatnya itu sehingga berani kan, mentalnya naik gitu kan. Kita nggak tahu kalau kemudian kaum muslimin melihatnya itu dalam jumlah yang besar 3 kali lipat dari mereka gitu kan. Dan akhirnya pun terjadi peperangan itu pun Amr bin Hisham atau Abu Jahal mati ya, tewas gitu kan dalam pertempuran di Badar tersebut gitu kan, dibunuh oleh beberapa orang pemuda yang masih belia ya dari kota Madinah. Dan begitupun pasukan Abu Sufyan yang kemudian juga malah pulang dari Syam itu turut membantu, berhasil juga dikalahkan. Jadi di situ ya teman-teman, apapun yang terjadi kondisi kita sebagai umat muslim, orang Islam gitu kan, apapun kondisinya, seperti apapun peluang kita untuk kemudian kita mengalami cobaan yang berat gitu kan, lawan yang berat apapun juga, ternyata kita tetap harus yakin gitu kan, kalau ada kata-kata ikut serta atau bantuan atau kita tetap yakin bahwasanya kemudian kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, ya tetap memohon itu artinya memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan tinggal diam dan memberikan bantuannya seperti yang terjadi ketika perang Badar. Begitupun memang harus kita tetap berjuang, jangan cuman nggak diam malas-malasan gitu, karena diberitakan pun pada waktu itu kaum muslimin yang ada di Madinah pengennya musuhnya yang ringan waktu itu, karena Abu Sufyan waktu itu jumlahnya cuman sedikit, nggak bawa pasukan, dia pulang dari berdagang, maunya mereka menyerang Abu Sufyan gitu kan. Tapi waktu itu ternyata wahyunya tidak ya, memerintahkan untuk kemudian berhadapan dengan kaum Quraisy yang datang dari Mekah dan mendapatkan gilang gemilang. Artinya ya memang kalau mau mendapatkan kesuksesan ya memang harus diuji melalui hal-hal yang memang juga serasanya sulit gitu kan. Nah kalau sekarang banyak yang mengeluh ini ada pihak yang cawe-cawe ada apa ya, insya Allah lah kalau kita memang yang kita orang kita itu orang yang muslim, kemudian kita orang yang baik dan berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua larangan yang hakiki, memang orang kita itu adalah orang-orang yang lurus, pastinya ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kondisinya dalam keadaan seperti apapun Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuannya yang mungkin nggak pernah bisa diduga, nggak bisa kita tahu jalannya kan gitu kan. Nah itu tetap ya teman-teman, doanya Nabi Muhammad waktu itu diabadikan, ittastahisuna rabbakum fastajabalakum ani mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin. Ittastahisuna rabbakum, ingatlah kamu ketika kamu bermohon kepada Rabbmu, fastajibulakum, kemudian Rabbmu mengabulkan permintaanmu, ani mumitukum bi alfi minal malaikati murtifin, aku akan mengirimkan 1000 malaikat yang turun berturut-turut untuk membantumu. Bahkan kemudian di lain ayat juga dikatakan falang tahtuluhun walakinallaha qatalahum, bukan kalian yang membunuh tapi Allah Subhanahu wa taala juga katakan sayalah yang membunuh mereka gitu kan. Wa ma romaita it romaita, bukanlah kalian yang melempar ketika kalian melempar, walakinallaha roma, tapi kemudian Allah lah yang melempar itu gitu kan. Waliyubliyal mu'minina minhum balaan hasanatan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa perang Badar itu untuk memberikan kemenangan yang bagus gitu kan. Bagaimana kalau kemudian cuma menangnya terhadap para saudagar Abu Sufyan yang nggak bawa pasukan, itu kan bukan kemenangan yang indah gitu kan.
innallaha azizul hakim, dan dikatakan ada selalu kalau penutupnya itu ada asmaul husna ya gabungannya. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana ya. Kita tetap yakin bahwasanya seperti apapun kondisi kita tetap yakin bahwasanya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana, maha berkuasa di atas para makhluk-makhluk ciptaannya. Nah, itu teman-teman sekedar obrolan di siang hari ini. Apapun kondisi kesulitan kita, kalau kemudian intinya kita bermohon dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya yakin Allah Subhanahu wa taala selagi kita adalah orang yang bersih, orang yang memang taat kepada Allah, menjalankan segala perintah, menjauhi larangannya gitu kan, insya Allah Subhanahu wa taala seberapa sulit kondisi kita, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bantuannya kepada kita. Pasti akan bantuannya akan datang gitu kan. Itu teman-teman, salam seduluran, nih sekedar obrolan siang gitu kan. Ya, karena memang banyak cerita sekarang lagi memanas ya ini kalau di perpolitikan, tapi ini gak ada kaitannya dengan perpolitikan, cuman sekedar tadi cerita-cerita cawe-cawe ikut serta turut campur gitu kan. Saya bilang seberapa sulit kalau kaum muslim juga, kalau Allah Subhanahu wa taala pasti akan menurunkan bantuannya kepada kita kalau kita bermohon gitu kan, kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah gitu kan, pasti akan selalu datang bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya dengan cawe-cawe, kaitannya berpolitikan. Ini adalah salah satu obrolan yang bersifat religius, mengenang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di yang diceritakan ya, dikisahkan di Al-Quranul Karim. Semoga ini merupakan bermanfaat buat teman-teman yang nonton video ini. Saya akan selalu doakan semoga kalian selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun buat saya, karena segala sesuatu, kekuasaan, harta, benda, anak, istri, dan kekuasaan kita itu kan yang ada di sisi kita itu akan fana, akan hilang dengan sendirinya. Dan apa yang memang ada di sisinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang kekal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.